Bersih-bersih tim, Sir Jim Ratcliffe bakal depak Casemiro dari Manchester United. Investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang berencana untuk melakukan bersih-bersih tim. Salah satu pemain yang bakal ia depak dari skuad Setan Merah adalah Casemiro. Casemiro sebenarnya masih terhitung pendatang baru di Manchester United. Ia baru bergabung dengan Setan Merah di tahun 2022 kemarin dari Real Madrid. Di musim perdananya, Casemiro menjadi pemain kunci bagi United. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United di musim lalu karena performanya yang ciamik. Namun The Sun melaporkan bahwa Casemiro kemungkinan besar tidak akan membela Manchester United di musim depan, karena ia bakal dilepas oleh Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe punya beberapa pertimbangan mengapa ia ingin menyingkirkan Casemiro. Alasan pertama karena faktor performa, permainan gelandang asal Brasil itu dinilai sudah menurun drastis di musim ini. Belum lagi Casemiro jadi rentan cedera di musim ini, jadi Sir Jim Ratcliffe merasa sang gelandang sudah tidak dibutuhkan timnya. Alasan lain mengapa Sir Jim ingin menyingkirkan Casemiro karena masalah gaji. Casemiro saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Manchester United. Ia mendapatkan bayaran lebih dari 300.000 euro per pekan di skuad Setan Merah. Dengan performanya yang menurun, Sir Jim menilai Casemiro hanya jadi beban bagi keuangan Manchester United, jadi melepaskannya jadi opsi terbaik untuk Setan Merah saat ini. Loloskan Manchester United ke babak 4 Piala FA, Erik ten Hag tetap akan dipecat. Manchester United di bawah besutan Erik ten Hag berhasil melaju ke babak 4 Piala FA tahun 2023 sampai tahun 2024. Tim Setan Merah sukses menggasak tuan rumah Wigan Athletic 2-0 pada babak 3, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 dini hari WIB. Manchester United berterima kasih kepada Diogo Dalot dan Bruno Fernandes yang menjadi penentu kemenangan lewat golnya ke gawang Wigan. Selanjutnya, mereka akan bertemu pemenang antara Eastleigh atau Newport County. Pemain legendaris Manchester United, Roy Keane kembali bikin penyataan mengenai masa depan Erik ten Hag meski mampu membawa timnya melaju ke babak selanjutnya di Piala FA. Menurutnya, Ten Hag tetap akan dipecat beberapa waktu ke depan. Roy Keane menganggap kemenangan The Red Devils di kandang Wigan dini hari tidak mengesankan dan yakin pemecatan Ten Hag dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi. Erik ten Hag membimbing timnya untuk lolos ke putaran keempat Piala FA setelah kemenangan 2-0 atas Wigan. Diogo Dalot membuka skor sebelum Bruno Fernandes mengamankan pertandingan melalui penalti di babak kedua. Namun, Manchester United gagal memanfaatkan banyak peluang mereka melawan tim Ligue 1, dengan Rasmus Højlund banyak membuang peluang, sementara Andre Onana harus melakukan beberapa penyelamatan penting. Setelah kemenangan atas Wigan, Manchester United akan bertemu tim kuat Tottenham Hotspur akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Inggris. Laga nanti bisa menjadi ujian konsistensi Manchester United. Roy Keane mengaku tidak melihat mentalitas atau DNA Manchester United yang dibangun Ten Hag dalam laga kontra Wigan. Ia tak yakin pelatih Belanda itu tetap bekerja di Manchester United. Tidak, saya pikir itulah masalahnya dengan Manchester United. Ada proyek yang mungkin berarti dia akan pergi dalam beberapa bulan ke depan, ujar Roy Keane dikutip dari Mirror. Saya tidak melihatnya malam ini bersama United dan saya tidak melihatnya selama beberapa bulan terakhir. Namun, sekali lagi, mereka berada di babak berikutnya dan laga yang mudah pada putaran berikutnya. Mereka memerlukan tingkat performa yang lebih baik, dan peluang yang mereka buat dalam pertandingan tadi, maka seharusnya selalu mengharapkan lebih. Lanjutnya, Eric Maxim Choupo-Moting setujui gabung Manchester United. Manchester United nampaknya akan mengamankan striker incaran mereka di musim dingin ini. Eric Maxim Choupo-Moting dilaporkan bersedia pindah ke Old Trafford. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United mencari striker baru di musim dingin ini. Minimnya gol yang dicetak Rasmus Højlund dan Anthony Martial membuat Erik ten Hag memutuskan untuk mendatangkan striker baru. Salah satu nama yang dirumorkan jadi incaran Setan Merah adalah Choupo-Moting. Striker Bayern Munchen itu dilaporkan jadi salah satu pemain yang didambakan Erik ten Hag di musim dingin ini. Kabar baik bagi Manchester United, Give Me Sport melaporkan bahwa Choupo-Moting siap pindah ke Manchester United. Ia dikabarkan siap angkat koper ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Choupo-Moting menyambut baik niatan Manchester United untuk merekrutnya. Ini disebabkan Choupo-Moting kini sudah bukan lagi striker utama Bayern. Posisinya sudah digantikan Harry Kane yang bergabung di musim panas tahun lalu. Ia dikabarkan tidak mau hanya jadi pelapis di Bayern, jadi ia memilih untuk pindah ke Manchester United.
Kabar lain yang beredar di Jerman menyebut bahwa Manchester United belum melakukan langkah yang serius untuk merekrut Choupo-Moting. Manchester United memang dikabarkan belum bisa belanja dengan bebas, karena mereka harus menjual beberapa pemain mereka untuk bisa mendatangkan pemain baru. Itulah mengapa saat ini Choupo-Moting belum mendapatkan tawaran resmi untuk pindah ke Manchester United. Kontrak Choupo-Moting di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas nanti. Alhasil Manchester United dikabarkan bisa mengangkut sang penyerang di bawah angka 10 juta euro. Erik ten Hag restui Facundo Pellistri tinggalkan Manchester United. Karir Facundo Pellistri bersama Manchester United nampaknya tidak akan berlanjut. Sang winger dikabarkan akan cabut dari Old Trafford di musim dingin ini. Pellistri merupakan salah satu pemain terakhir yang direkrut oleh Gunnar Solskjaer untuk Manchester United. Ia punya bakal yang istimewa, ia beberapa kali dijuluki sebagai Messi dari Uruguay. Di musim ini, Erik ten Hag meminta sang winger untuk bertahan di tim utama Manchester United. Ia beberapa kali diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag, meski kebanyakan ia tampil sebagai pemain pengganti. Dilansir Mundo Deportivo, Pellistri berpotensi pindah secara permanen dari Manchester United, karena ia mendapatkan tawaran untuk bermain di Spanyol dari Villarreal. Menurut laporan tersebut, The Yellow Submarine baru-baru ini menghubungi Manchester United untuk mendapatkan jasa Pellistri. Mereka sebenarnya sudah mengincar sang winger sejak musim panas kemarin, namun karena satu dan dua hal, mereka gagal mengamankan transfer itu. Kali ini mereka mengirimkan proposal untuk meminjam Pellistri hingga akhir musim, namun mereka juga menyertakan klausul pembelian permanen untuk winger timnas Uruguay tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag merestui Villarreal untuk merekrut Pellistri. Sang manajer menilai Pellistri kurang cocok dengan gaya bermainnya, jadi ia menilai sang winger lebih baik dilepas daripada hanya jadi pemain surplus. Namun ten Hag berpesan ke Manchester United agar Pellistri nantinya dilepas dengan harga yang bagus, karena Manchester United butuh tambahan dana untuk belanja tim mereka di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Villarreal bukan satu-satunya tim yang mengajukan tawaran untuk Pellistri. Sang winger mendapatkan banyak tawaran dan ia dan sang agen masih mempelajari tawaran-tawaran yang masuk. Ingin sukses Piala FA, Erik ten Hag bisa ikuti jejak sukses Ferguson. Erik ten Hag dianggap gagal menangani Manchester United musim ini lantaran The Red Devils babak belur nyaris di semua ajang, namun masih ada kesempatan bagi pelatih asal Belanda itu unjuk kemampuan. Bruno Fernandes dan anak asuhnya sudah dipastikan tidak akan meraih gelar Liga Champions dan Liga Eropa, sementara untuk gelar Liga Inggris peluang pun menipis. Penampilan Manchester United sangat labil dan tidak konsisten sehingga membuat posisi mereka melorot ke papan tengah. Piala FA menjadi ajang satu-satunya yang tampak masuk akal bagi ten Hag untuk mempersembahkan gelar musim ini. Jika bisa menjadi juara Piala FA, bukan tak mungkin ten Hag bakal dipertahankan. Cerita mengenai Piala FA yang menjadi penyelamat karir seorang pelatih pernah terjadi pada tahun 1990 saat Sir Alex Ferguson nyaris dipecat. Ketika itu pelatih asal Skotlandia tersebut sudah dalam posisi di ujung tanduk, namun Ferguson kemudian membawa Manchester United meraih gelar Piala FA. Manajemen mempertahankan Ferguson dan selanjutnya gelar demi gelar diraih Manchester United usai mempertahankan mantan pelatih timnas Skotlandia itu. Manchester United menjadi favorit dalam laga melawan Wigan, namun situasi bisa berbalik 180 derajat mengingat performa mantan penguasa Premier League yang labil. Selain itu ada pula faktor Piala FA yang penuh kejutan terkadang membuat klub-klub papan atas tumbang. Seandainya Manchester United kembali menelan kekalahan maka bukan tidak mungkin ten Hag bakal dipecat alih-alih mengikuti jejak Ferguson. Manchester United tumbalkan satu pemain demi rekrutan pertama Sir Jim Ratcliffe. Investor baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe kemungkinan baru akan melakukan pembelian pemain pertama pada musim panas 2024. Pemain incaran sudah ditetapkan oleh konglomerat Inggris tersebut dengan bintang Crystal Palace sebagai calon kuat rekrutan perdana. Sir Jim Ratcliffe baru diumumkan oleh Manchester United membeli 25% saham tepat pada malam Natal 2023, namun dia belum bisa terlibat banyak saat bursa transfer Januari tahun 2024 ini. Pasalnya pengelola Premier League perlu meratifikasi dulu pembelian 25% saham sebelum benar-benar resmi, prosesnya bisa 6-8 pekan. Manchester United cuma akan merekrut pemain murah atau meminjam pemain saja selama bursa transfer Januari tahun 2024 ini. Ratcliffe baru akan mengucurkan dana segar untuk belanja pemain setan merah di musim panas 2024.
Pemain depan Palace Michael Olise kabarnya akan dijadikan rekrutan pertama Ratcliffe bersama Manchester United. Ratcliffe begitu menyukai permainan pemuda Inggris tersebut yang tampil cemerlang bersama Palace. Ex-pemain Manchester City itu berposisi sebagai gelandang serang atau winger. Kehadiran Olise di Manchester United bisa jadi akan menamatkan karir Jadon Sancho dan Anthony. Keduanya tak mampu tampil memuaskan meski dibeli mahal oleh Manchester United. Pemain 22 tahun itu musim ini mencuri perhatian banyak klub besar setelah tampil sangat apik di Palace. Dia mampu membuat 5 gol dari 9 penampilan, performanya begitu baik meski baru kembali dari cedera bulan lalu. Untuk mendapatkan Olise, Manchester United perlu perjuangan keras. Pesaingnya sangat banyak dari sesama klub besar Premier League, ada Chelsea, Liverpool sampai Manchester City. Demi memuluskan kepindahan Olise ke Old Trafford, Ratcliffe diklaim Daily Star siap mengorbankan bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United bakal mengiming-imingi Palace dengan memberikan Wan-Bissaka dalam paket transfer untuk Olise. Wan-Bissaka kabarnya diinginkan oleh Palace untuk bisa kembali ke Selhurst Park. Wan-Bissaka pernah bermain di Palace beberapa musim lalu dengan membuat 175 penampilan sebelum dibeli Manchester United di musim panas 2019. Manchester United tak masalah memberikan Wan-Bissaka untuk melicinkan kepindahan Olise. Mereka masih punya Diogo Dalot di pos bek kanan. Manajer Erik ten Hag juga berencana membeli bek kanan lain yang punya kemampuan menyerang eksplosif.